Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, kita jumpa lagi dan membicarakan kembali soal koi atau ikan koi. Ikan koi itu tidak merasa dirinya paling indah. Dia merasa sama saja dengan yang lainnya. Itu sudah kita bahas sebelumnya. Nah, kali ini kita membahas tentang pandangan orang terhadap ikan koi itu. Tidak semua orang suka pada ikan koi, pada keindahannya. Mereka melihat ikan koi itu biasa-biasa saja, sama dengan ikan lainnya. Ada orang yang tidak menyukai pada warna atau kombinasi warna pada ikan-ikan koi itu. Nah, mereka mungkin lebih suka pada tabiat atau perilaku ikan itu. Misalnya ada hobis yang lebih suka pada ikan predator ya. Ya, contohnya ikan toman. Toman itu disukai bukan karena warnanya biasa-biasa saja, tapi justru karena kegarangannya, karena dia ikan predator, karena dia suka memangsa. Justru keindahannya, kegagahannya, dan yang disukai orang itu ketika dia menjadi pengganas itu, menjadi predator itu. Ada lagi orang yang suka pada kombinasi keduanya. Misalnya ikan arwana. Arwana itu indah, cantik, sama seperti koi, dan dia juga predator, sama seperti ikan toman. Nah, sahabat semuanya, tapi tidak semua orang juga menganggap arwana itu sebagai ikan yang indah, sebagai ikan hias. Di Papua, arwana itu menjadi santapan. Jadi bukan ikan hias. Di Merauke sana, saudara-saudara kita yang di sana memakan ikan arwana sehari-hari. Harganya cukup murah, hanya Rp80.000. Itu kira-kira berat 2 kiloan ya, 2-3 kiloan. Jadi dengan Rp80.000 saja bisa memakan ikan arwana. Yang kalau di tempat kita itu setara kira-kira dengan ikan gurame ya, 2 kilonya Rp80.000, sekilonya Rp40.000. Di tempat kita, mayoritas ya di Indonesia atau di dunia lainnya, ikan arwana ini harganya bisa mencapai Rp50 juta. Bayangkan betapa bedanya. Jadi begitu mewahnya santapan makan siang atau makan malam saudara-saudara kita di Papua itu, karena harga makan malamnya bisa mencapai Rp50 juta sekali makan. Itu luar biasa. Jadi sudut pandang terhadap ikan itu pun berbeda. Ikan hias dianggap makanan. Sahabat, selain saudara-saudara kita di Papua yang memang bisa dikatakan makan siang dan makan malamnya mewah berupa ikan arwana, ternyata ada juga saudara-saudara kita yang lain yang mencoba seperti itu. Jadi mungkin sudah bosan makan gurame, makan patin. Ada yang membuat rumah makan khusus ikan arwana. Dan itu ada di Provinsi Riau ya, ada rumah makannya. Ya tentu tidak sama ya ikan yang digunakan. Tentu bukan ikan yang harganya 50 juta. Ya mungkin harga 5 juta, harga 2 juta. Dan pasti yang makan di sana adalah orang-orang yang berduit, yang sudah bosan tadi makan ikan patin, ikan lele, ikan gurame. Ya, mereka ingin mencoba sesuatu yang berbeda, tetapi tentu tidak alami lagi. Apa yang ingin saya sampaikan, sahabat? Bahwa pandangan kita terhadap sesuatu itu kadang-kadang bertolak belakang dengan pandangan orang lain, terutama pandangan Allah. Mayoritas orang menganggap ikan predator seperti arwana itu atau koi seperti yang di belakang saya ini adalah ikan hias, ikan yang asik untuk dipandang, yang bagus untuk dinikmati mata,
Tetapi ada orang yang menganggap ia bukan dinikmati sebagai pandangan, tetapi sebagai hidangan. Ya, begitulah pandangan manusia kadang-kadang berbeda dengan pandangan Allah. Berbeda juga dengan pandangan Rasulullah. Diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang yang masuk Islam kemudian rajin beribadah, bahkan dia ikut berjihad bersama Rasulullah. Tapi apa yang dikatakan Rasulullah? Dia ahli neraka. Para sahabat heran. Sampai kemudian dia ditemukan terluka, ya, dan kemudian besoknya meninggal. Sahabat-sahabat menyatakan bahwa dia syahid ya Rasulullah. Dia akhirnya meninggal setelah keesokan harinya. Tetapi Rasulullah tetap mengatakan bahwa dia ahli neraka. Para sahabat keheranan. Kenapa demikian? Dia begitu kuat berjihad, dia begitu tangguh, dia tidak kenal takut, dia berani menghadapi musuh, dan dia terluka lalu meninggal karena luka-luka di medan perang, di dalam perang yang kuat, yang ganas gitu. Tetapi ada kesaksian lain dari seorang sahabat yang lain. Dikatakan bahwa lelaki itu sakit dalam lukanya dan di malam harinya karena tidak tertahankan lagi sakitnya, dia bunuh diri. Dan karena bunuh diri itulah dia kemudian berdosa besar dan kata Rasulullah itu masuk ke dalam neraka. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Karena Rasul mengatakan sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sahabat, begitulah kita. Mungkin dengan tampilan kita, dengan perkataan kita, dengan tingkah laku kita yang dapat dilihat banyak orang. Orang lain menganggap kita sebagai seseorang yang baik, yang mungkin masuk surga, yang jelas tempatnya. Tetapi bisa jadi di mata Allah kita tidak seperti itu. Sahabat, begitulah pandangan kita tentang koi, tentang arwana, itu bisa berbeda-beda dengan pandangan orang lain. Koi atau arwana itu enak untuk dipandang, tetapi bagi orang lain enak untuk dihidang. Begitu jugalah kita dalam pandangan Allah. Mungkin kita merasa sudah baik, penampilan kita sudah bagus, sudah soleh, sudah alim. Kita menggunakan pakaian, tampilan yang baunya bau surga. Tetapi yang tahu nasib kita kelak adalah Allah. Seperti pada peristiwa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dan ini hadisnya insya Allah sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita ambil ibrah dan pelajaran dari koi ini, dari arwana itu. Jangan terlena dengan tampilan kita, rasa percaya diri kita, dekat dengan Allah dan sebagainya. Karena Allah yang akan menentukan segalanya. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.